Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, hari ini Bapak akan menyampaikan materi mengenai etos kerja dan budaya industri. Apa itu etos kerja? Etos kerja artinya adalah terdiri dari dua kata, etos dan kerja. Etos artinya suatu pandangan hidup yang khas dari sebuah golongan sosial. Etos berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya adalah sikap, kepribadian, watak, karakter, dan juga keyakinan terhadap sesuatu. Sehingga etos kerja adalah semangat kerja yang dijadikan ciri khas dan keyakinan seorang ataupun suatu kelompok. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seorang atau suatu kelompok. Adapun fungsi dari etos kerja, yang pertama berfungsi untuk mendorong timbulnya tingkah laku, yang kedua berfungsi untuk membuat bergairah dalam kegiatan aktivitas, dan yang ketiga berfungsi untuk menggerakkan atau sebagai penggerak. Kemudian ada prinsip dari etos kerja. Yang pertama, kerja itu ibadah. Bahwa kita bekerja harus didasari dari ibadah, sehingga bekerjanya akan menjadi lebih optimal. Kemudian, kerja adalah amanah. Kita bekerja bukan hanya untuk mencari sesuatu atau berupa materi, tapi harus dijadikan suatu amanah, sehingga kita bekerja bisa dengan atau secara ikhlas. Ketiga, kerja itu adalah amal soleh. Orang bekerja harus kita dijadikan sebagai amal soleh. Amal soleh untuk siapa? Tentunya ketika kita mencari nafkah, kalau kita sudah berkeluarga, kita mencari atau memberikan nafkah untuk keluarga kita. Dan yang terakhir adalah kerja keras itu harus halal. Ya, tentunya kita mencari pekerjaan yang halal, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja. Yang pertama ada agama, budaya, sosial politik, kondisi lingkungan atau geografis, pendidikan, struktur ekonomi, dan motivasi individu. Faktor agama. Agama sebagai dasar suatu sistem nilai yang akan menjadi pengaruh atau menentukan pola hidup para penganutnya. Mulai dari cara berpikir, berperilaku seseorang tentu dipengaruhi oleh agamanya. Apabila seseorang menganut agama dengan sungguh-sungguh, maka dia pun akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Kedua, faktor budaya. Faktor budaya adalah sikap mental, tekad, disiplin, dan semangat bekerja. Itu pun termasuk ke dalam etos budaya. Secara operasional, etos budaya ini disebut juga sebagai etos kerja. Yang ketiga, faktor sosial politik. Tinggi rendahnya etos kerja pada masyarakat terpengaruh dari ada atau tidaknya struktur politik yang mendorong masyarakat untuk bekerja keras dan bisa menikmati hasil kerja keras secara penuh. Berikutnya ada faktor kondisi lingkungan atau geografis. Lingkungan alam yang mendukung menjadi pengaruh manusia yang ada di dalamnya melaksanakan usaha, bisa mengelola dan mendapat manfaat, bahkan bisa mengundang pendatang untuk ikut serta mencari penghidupan pada lingkungan tersebut. Selanjutnya, faktor pendidikan. Etos kerja tidak bisa dipisahkan dengan kualitas sumber daya manusianya. Peningkatan sumber daya manusia akan menjadi seseorang memiliki etos kerja yang baik dan kerja keras. Faktor struktur ekonomi. Tinggi rendahnya etos kerja pada masyarakat termasuk atau terpengaruh dengan ada dan tidaknya struktur ekonomi
yang dapat memberikan insentif bagi anggota masyarakat untuk bekerja keras dan bisa menikmati hasil kerja kerasnya dengan penuh. Kemudian yang terakhir adalah motivasi individu. Individu yang memiliki etos kerja yang tinggi yaitu individu yang memiliki motivasi yang tinggi. Etos kerja adalah sebuah pandangan dan sikap yang berdasarkan dari nilai-nilai yang diyakini oleh seseorang. Kemudian ada ciri-ciri dari etos kerja. Pertama adalah kecanduan terhadap waktu. Salah satu dasar esensi dan hakikat dari etos kerja adalah cara seseorang menghayati, memahami, serta juga merasakan betapa berharganya waktu. Dia sadar bahwa waktu itu merupakan netral, serta terus merayap dari detik ke detik, serta juga dia pun sadar bahwa sedetik yang lalu tidak akan pernah kembali lagi. Yang kedua, mempunyai moralitas yang bersih atau ikhlas. Salah satu dari kompetensi moral yang dipunyai oleh seorang yaitu berbudaya kerja ialah nilai keikhlasan. Sebab ikhlas merupakan bentuk dari cinta, bentuk kasih sayang, serta juga pelayanan tanpa ikatan. Sikap ikhlas juga tidak hanya output dari cara dirinya melayani, melainkan juga input atau juga masukan yang membentuk kepribadian berdasarkan oleh sikap yang bersih. Selanjutnya memiliki atau mempunyai sifat jujur. Kejujuran ini tidak datang dari luar, namun datang dari hati dan pemikiran yang baik. Kejujuran ini bukanlah suatu keterpaksaan, tetapi melainkan kejujuran ini merupakan sebuah panggilan dari dalam sebuah keterikatan. Kemudian memiliki komitmen. Komitmen itu merupakan keyakinan yang mengikat sedemikian kukuhnya sehingga terbelenggu seluruh hati nuraninya, dan setelah itu menggerakkan perilaku menuju arah tertentu yang diyakininya. Di dalam komitmen itu tergantung adanya sebuah tekad, keyakinan yang menimbulkan bentuk vitalitas yang penuh gairah. Yang terakhir, memiliki pendirian atau konsisten yang kuat. Konsisten ini juga merupakan suatu kemampuan untuk bersikap taat asas, pantang menyerah, serta juga mampu mempertahankan prinsip walau harus berhadapan dengan resiko yang membahayakan dirinya. Mereka dapat mengendalikan diri serta juga mengelola emosinya dengan secara efektif. Itu merupakan ciri-ciri dari etos kerja. Lalu bagaimana cara menumbuhkan etos kerja? Di sini ada beberapa cara. Yang pertama adalah kerja merupakan rahmat, bahwa kita bekerja tulus, penuh dengan rasa syukur. Kemudian kerja adalah amanah, kita bekerja harus penuh dengan tanggung jawab. Yang ketiga adalah kerja merupakan panggilan. Kita bekerja harus diselesaikan, artinya pekerjaannya harus selesai dan penuh dengan integritas. Kemudian kerja adalah aktualisasi. Kita bekerja keras harus dengan semangat, ya, tidak pantang menyerah. Kemudian kerja adalah ibadah. Kita harus bekerja dengan serius, penuh dengan kecintaan. Kerja adalah seni. Kita bekerja dengan cerdas dan penuh kreativitas. Kemudian kerja adalah kehormatan. Kita bekerja dengan tekun dan unggul. Dan terakhir adalah kerja merupakan pelayanan. Kita bekerja penuh dengan kerendahan hati. Kemudian mengenai budaya industri. Budaya industri tertuang dalam konsep 5S, di mana konsep ini diambil dari Jepang, yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Setsuke. Yang artinya Seiri adalah ringkas, Seiton adalah rapi, Seiso resik, Seiketsu rawat,
Setsuke rajin. Seiri atau ringkas, yaitu menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan di tempat kerja agar tempat kerja kita tidak tersita oleh banyaknya barang yang berakibat sempitnya ruang gerak dan menyebabkan kecelakaan kerja. Artinya di ruangan kerja hanya ada barang-barang yang memang diperlukan saja. Barang yang tidak diperlukan tidak ada di ruangan tersebut. Seiton atau rapi, yaitu setiap barang harus ada wadahnya atau ada tempatnya. Setiap wadah juga disimpan di tempat yang rapih, di tempat yang mudah mencarinya, mudah mengambilnya, sehingga tidak sulit untuk mencari ketika diperlukan. Seiso atau resik, yaitu membersihkan segala sesuatu baik tempat kerja. Kalau di ruangan kerja ada mesin, tentunya bagian mesin. Kalau ada alat khusus, di situ juga dibersihkan alat khususnya, dan juga daerah-daerah atau penyebab yang mengakibatkan ruangan tersebut kotor atau alat tersebut kotor diidentifikasi. Apakah memang rusak dan perlu diperbaiki atau harus diganti. Kemudian seiketsu atau rawat. Rawat adalah menjaga agar barang, tempat kerja atau apa sih yang ditempatkan terjaga dengan kondisi yang baik dan dapat digunakan jika dibutuhkan. Berarti di sini ada maintenance, perawatan. Jangan sampai ketika alat yang akan kita gunakan itu rusak atau tidak berfungsi. Kemudian setsuke atau rajin. Rajin adalah melakukan apa yang dilakukan dan jangan melakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Tentunya ini berkaitan dengan disiplin. Disiplin mengenai apapun, disiplin waktu, disiplin menggunakan alat dan mesin, sehingga pekerjaan yang kita lakukan dapat optimal dan efisien. Baiklah, begitu materi yang sudah saya berikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, SMK bisa.